Saya sih yang paling terdepan untuk melaporkan ini. Saya cuma minta stop memberikan statement yang fitnahan seperti ini. Ya silakan saja kalau misalkan dia mau menuntut segala macam, kita siap. Nama pendakwa Habib Bahar bin Smith belakangan ini sedang menjadi sorotan tajam publik usai istri ketiganya, Helwa Bahmid, yang dinikahinya secara siri akhirnya buka suara mengenai biduk rumah tangganya yang karut-marut dan penuh kepalsuan. Dalam pengakuannya, Helwa Bahmid menuding suaminya Habib Bahar tidak bertanggung jawab karena telah menelantarkannya. Menanggapi tuduhan Helwa Bahmid, istri pertama Habib Bahar, Fadrun Faisal Balgoits, dengan tegas membantah semua tuduhan Helwa yang menurutnya tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Karena tuduhannya itulah, Fadrun yang sudah terlanjur geram berencana menempuh jalur hukum untuk melaporkan Helwa Bahmid. Lantas, seperti apa kekesalan Fadrun Faisal Balgoits pada Helwa Bahmid yang menurutnya telah membuat fitnah besar terhadap sang suami hingga berdampak negatif pada keluarganya? Saya sih yang paling terdepan untuk melaporkan ini. Ya, dan di sini fitnahnya sungguh keji ya. Maksudnya seakan-akan Habib ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun ke mereka gitu. Padahal faktanya ini dia tuh udah diperlakukan layak banget sih menurut saya ya. Banyak orang di luar sana yang nikah cuman ini ditinggalin sama suaminya, tidak bertanggung jawab. Ini kan enggak. Pasti kita banyak banget saksinya yang terlibat di pernikahan dan itu kan banyak. Tapi kan nggak mungkin saya bawa satu pondok ya, yang ada bingung polisinya ntar. Saya cuma minta stop memberikan statement yang fitnahan seperti ini, karena kan kita tahu semuanya. Saya tahu termaksud yang lain-lain ini yang terlibat dalam hubungan dia dan Habib. Jadi jangan sampai nanti itu merugikan dirinya sendiri, menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Itu aja sih. Insya Allah dalam waktu dekat. Pasti ya, karena kan penggiringan opini ini kan luar biasa nih dari dia. Dan membuat saya sih sebenarnya tidak khawatir akan hujatan dari netizen ya, karena kan di sini saya memang tujuan saya di sini hanya membantah saja tuduhan dari fitnahan dari dia. Jadi responnya negatif sekalipun terserah, dan nanti akan dibuktikan dengan pelaporan ini gitu, laporan saya ini. Ya, kita saat ini memang koordinasi untuk mengumpulkan alat bukti. Ya, alat bukti yang kita bisa jadikan dasar untuk ke arah sana ya. Jadi baik bukti itu bukti transfer dari Habib ke Helwa, bukti foto-foto ya terkait dengan makanan ya, yang didalilkan mereka makan dengan teh manis begitu ya, untuk ngebantah itu. Kemudian juga kita ada saksi juga yang kita lagi persiapkan. Salah satunya Saudara Alwi itu yang tinggal ikut bersama dengan Helwa, yang memang diminta Habib untuk standby di sana. Iya, jadi kalau ini kan yang diserang memang kehormatan Habib ya. Jadi kalau kita lihat Helwa tuh menyerang Habib, dan apa yang didalilkan kan tentunya harus dipertanggungjawabkan di depan hukum ya. Kalau bicara tidak sesuai dengan faktanya berbeda dengan yang ada ya, arahnya pencemaran nama baik begitu. Jadi itu yang masih kita terus dalami terkait dengan itu. Sebagai seorang istri yang menjaga marwah sang suami dan kehormatan keluarga, Fadrun Faisal Balgoits merasa tuduhan Helwa jauh dari kebenaran dan fakta yang sebenarnya. Rencana Fadrun melaporkan Helwa bukan sekadar peringatan, tetapi kesungguhan untuk membuktikan kebenaran itu sendiri. Terkait hal itu, Fadrun mengaku sudah mengantongi bukti dan mempunyai saksi fakta yang sulit dibantah, lantaran menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi.
Adapun yang akan dijadikan saksi dalam laporan Fadlun tidak lain Jalil, salah satu orang kepercayaan Habib Bahar yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam berbagai urusan. Lantas, apa kata Fadlun dan Jalil mengenai bukti kuat yang katanya dimilikinya untuk memenjarakan Hewa Bahmit? Nah, kalau emang itu dia emang udah ngomong, tunggu nanti saya tanggal 15, saya akan bikin hancur nama Habib, saya akan viralkan. Ya kata saya, ya silahkan aja, saya gitu waktu itu. Nah, makanya mungkin ini yang apa yang dia sampaikan ke saya itu, ini mungkin yang dia mau viralkan itu seperti ini. Tapi ada bukti itu Bang terkait kalimat itu? Ada. Dia ngomong di chat apa tahu? Ada chat, ada. Dan bukan hanya ke saya juga yang bilang begitu. Oh iya, itu saya diceritakan langsung sama santri yang Alwi tadi yang pernah tinggal sama Helwa. Berarti omongan itu dari dia ngomong langsung ke Alwi? Dia chat ke Alwi. Jadi Alwi ini memang santri yang memang dia bahasanya tuh udah alumni lah dari Tajul Alawiyyin. Jadi dia memang hikmatnya itu dia hikmat sama Habib, tapi dia itu tugasnya di sana menjaga dalam artian ini kan mungkin pemikiran orang kok bisa sih jaga di sana, kan bukan muhrim ya. Padahal kan di situ ada ibunya juga, saudaranya juga biasa datang juga. Jadi posisinya rumah itu 2 tingkat, dia di bawah. Ada kamar di bawah, dan dia ini yang memang mengetahui apapun yang terjadi di dalam rumah itu. Jadi kalau misalkan nggak ada kebutuhan apa-apa, dia yang standby gitu, kayak makanan habis apa, kadang dia yang belanjain, terus rumah juga apa-apa, ya ibarat kata membantu lah di situ. Helwa yang juga seorang model mengaku sudah putus asa, kecewa, dan sakit hati atas perlakukan suaminya selama ini yang dituding tidak bertanggung jawab sebagaimana suami pada mestinya. Dalam pengakuannya, Helwa menuduh Habib Bahar tidak memberikan nafkah dan sulit dihubungi. Terlebih, saat Helwa melahirkan seorang anak, ia mengaku tidak diperhatikan dan tinggalkan begitu saja. Sakit hati, kecewa, marah. Merasa telah dipermainkan, tapi semua aku tahan karena mama aku, adik-adik, dan keluarga telah tahu kalau aku bahagia nikah sama Bahar. Aku menahan demi banyak hal. Tulis Helwa di unggahan story-nya belum lama ini. Tidak hanya menuding Habib Bahar telah menelantarkannya, Helwa juga berniat membawanya ke ranah hukum. Kami akan tuntut si Bahar sampai masuk penjara. Jadi, Fadlun jangan bilang mau kandangin kami. Ambil itu cermin dan lihat dirimu itu, tandangin itu si Bahar, agar jangan tipu sana sini, modus agama, nikahin setiap anak gadis orang tanpa mahar. Tulis Helwa menanggapi reaksi istri pertama Habib Bahar yang tersulut emosi. Lantas, apa kata Fadlun atas rencana Helwa yang akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan Habib Bahar bin Smith? Ya silakan saja, kalau misalkan dia mau menuntut segala macam, kita siap untuk melawan itu. Kalau misalkan dia punya bukti-bukti lain ya. Habib hanya bilang, ya cukup tahu, berarti kebaikannya Habib lakuin selama ini berarti memang benar-benar tidak dipandang sama mereka. Itu aja yang Habib bilang. Jadi maksudnya saya di sini adalah janganlah hanya karena mungkin satu kesalahan Habib yang belum bisa Habib capai buat mereka, jangan menghilangkan semua kebaikan Habib, karena Habib di sini kan Habib tetap tanggung jawab loh, maksudnya tetaplah ada kebaikan Habib buat adik-adiknya dia kan punya adik juga yang kuliah, adiknya datang dari Manado sana ke Jakarta, Habib tetap biayain, tetap fasilitasin. Jadi maksudnya saya nggak ada istilah Habib ini nelantarin keluarganya masih ditanggung sama Habib juga kok. Ada bukti transferannya Habib ke adiknya juga. Jadi dari mana Habib nggak baiknya gitu. Karena dia sudah hancurkan anak saya, hidup anak saya. Saya punya anak-anak di Manado, di Maluku berantakan.
nggak ada yang tanggung jawab saya sama anak saya. Saya di sini cuma setahun ini saya cuma jaga istrinya. Kan ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Ibu masih pengen beliau menjadi suami anak ibu? Amit-amit, nggak mau aku. Aku lihat aja aku takut. Itu bagi saya lucu. Kenapa lucunya? Di sini di Pondok Pesantren Tajul Alawin ini, yang mondok itu digratiskan, Mbak. Hanya dipinta biaya untuk pendaftaran aja, untuk beli kitab, untuk lemari dan yang lainnya. Tetapi sehari-hari itu makan itu dari Habib digratiskan. Santri aja beliau kasih makan, apalagi istri. Iya. Beliau punya hewan-hewan, beliau kasih makan, apalagi istri. Ini istrinya yang udah punya anak sama beliau, kan nggak mungkin. Perihal mengenai masalah dia bilang penelantaran juga, terus nggak dinafkahin, itu sama sekali tidak benar. Karena yang saya tahu, saksi di sini semua banyak. Anak santri itu kan kadang disuruh sama Habib untuk nganterin uang. Habib suruh ngantar uang, walaupun memang seringnya memang cash gitu, keseringannya memang cash, karena TFI itu juga Habib kan jarang ada saldo kan, kebanyakannya cash gitu. Jadi antarin, jadi bohong kalau misalkan dia bilang yang tadinya cuma 1 juta turun jadi 300, itu sama sekali tidak benar ya, karena saya lihat sendiri buktinya. Saya di sini juga tidak sepenuhnya membela Habib juga kan, maksudnya mungkin ada beberapa mungkin yang saya tidak tahu kan, tapi kalau untuk perihal mengenai masalah nafkah itu saya hampir semuanya saya tahu. Perseteruan dua istri Habib Bahar bin Smith hingga terlibat perang kata-kata dan saling ancam menempuh jalur hukum mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Menanggapi kisruh rumah tangga sang pendakwah muda yang selama ini dikenal vokal dan keras dalam memberi kritikan, membuat publik terbelah. Ada yang mendukung langkah Hewa melaporkan Habib Bahar atas tindakannya yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Namun tidak sedikit pula yang memilih berada di pihak Fadlun yang juga berencana melaporkan Helwa atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, apa tanggapan praktisi hukum melihat rencana laporan polisi yang akan dilayangkan Helwa Bahmid terhadap suaminya sendiri, Habib Bahar bin Smith? Kalau pidana menurut saya agak ya tergantung ya, ketika memang kalau kita mengacunya sama hukum yang berlaku di Republik ini, KUHP yang lama pun ada tuh pasalnya. Kalau memang itu dianggapnya zina ya, tapi kan ini kan istri siri. Kalau istri siri itu artinya ya boleh-boleh saja. Karena kenapa? Dia dinikahin tanpa perlu izin istri pertama. Yang jadi masalah adalah ketika dia nikah resmi tapi nggak izin istri pertama. Nah, kecuali ada satu pasal saya agak lupa ingat ya itu, tapi karena dia ini nggak nikahnya resmi, menurut saya sih karena dia cuma nikah agama, nggak ada pasal yang bisa menjerat dari pidananya si istri keduanya ini, istri sirinya si ulama ini. Kalau secara pidana memang kalau targetnya 310 311 atau undang-undang ITE memang itu cuman jadi keributan biasa ya, dalam arti begitu. Dia bisa, karena kan tidak ada kata-kata hinaan ya, ini cuman pencemaran nama baik, dalam arti itu berita bohong. Mungkin bisa dilaporkan, cuman memang tipis ya. Kalau memang mau lebih mengena, menurut saya kalau memang ada kerugian yang diderita oleh istri sirinya, menurut saya gugatan perdata jauh lebih nyantol ya, karena perbuatan melawan hukum itu cenderung memudahkan ya, dalam artian gini, peristiwanya ada, saksinya ada, kemudian kerugiannya memang jelas. Contohnya dia nggak dikasih nafkah, ketika dia udah keluar uang tapi untuk pesta apa segala macam dia itu nggak dinafkahin. Nah, menurut saya itu jauh lebih terukur kalau perdata ya. Akan tetapi jika memang dia pernah dijanjikan atau pernah diiming-imingi oleh si ulama ini untuk dinikahi atau untuk dinafkahi atau untuk sebelum dia dinikahi itu dia dijanjiin harta atau sesuatu, nah itu memang masuk pasalnya itu 378 malah, itu di KUHP lama.
mau diuji itu fakta-faktanya, memang baiknya ke pengadilan atau melalui laporan polisi. Artinya kan kalau memang dikatakan ulama ini berbohong,